Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Indo Ponsel. Pada video kali ini saya akan berbagi tips mengenai cara cek handphone sebelum kita melakukan pembelian. Utamanya adalah handphone bekas yang akan kita beli, jadi perlu kita cek terlebih dahulu tanpa menggunakan alat. Tips ini berlaku bagi semuanya, baik itu selain teknisi ya, seperti kita masyarakat umum juga bisa secara jelas, insya Allah juga lengkap apa saja yang perlu kita ketahui tentang layak atau tidaknya dari HP tersebut. Baik, sama saja untuk HP yang berbagai tipe, lakukanlah cara sebagai berikut. Pertama, kita lihat dulu dari segi sisi luar. Dari samping bawah, kalaupun tepi-tepi ini ada sebagian cat yang terkelupas, itu bisa jadi karena saking lamanya sering dipakai, tersentuh di celana atau di baju, juga dari kotoran-kotoran lainnya. Tapi yang jelas kita bisa menentukan dan melihat apakah ponsel tersebut pernah jatuh atau tidak. Kalaupun HP tersebut pernah jatuh, contohnya seperti ini. Di tepi pojok itu ada sedikit goresan, atau istilahnya dalam bahasa Jawanya itu cuil. Dari segi luar kita cukup memperlihatkan, kita teliti dari sisi luarnya. Apabila tidak ada yang retak ataupun masih utuh, tidak ada yang cuil, maka insya Allah ponsel tersebut tidak pernah jatuh. Pada tip yang kedua, untuk tip yang kedua kita bisa lihat dari kondisi baterai. Nah, kita contohnya seperti HP ini, kita buka baterainya, kemudian kita lihat apakah baterai tersebut sudah kembung atau masih datar rata. Seperti ini. Jika kita lihat dari sisi luar secara mata, baterai ini kondisinya sudah agak kembung, jadi bisa kita pastikan, kita nilai kalau kondisi kekuatan baterai tersebut sudah agak berkurang dari umumnya baterai yang masih utuh, sehat. Sama juga dengan handphone yang Android ini, Samsung. Mari kita buka, kita lihat kondisi baterainya. Wah, kebetulan baterai ini mungkin awalnya dulu pernah rusak
ataupun dari konektor baterainya. Jadi sudah pernah masuk di teknisi kalau baterai ini pernah disolder, bisa dikategorikan sudah pernah dioprek ya. Tapi meskipun pernah dioprek, terkadang juga ada yang kuat, tinggal kita mencoba menghidupinya dan memakainya, apakah kondisi baterai ini masih sehat dan layak dipakai. Tadi kunci yang pertama sudah saya bahas dari sisi luar, sekarang dari sisi baterainya. Oke, untuk tahap selanjutnya, ini selanjutnya kita nyalakan ponsel tadi, kita lihat, kita cek kondisinya setelah ponsel ini menyala, apakah ada gejala-gejala lain atau tidak. Mari kita simak sambil nunggu masih proses untuk menghidupkannya. Kita tunggu ya, sekalian saya mau menghidupkan rokok terlebih dahulu biar nyantai ya guys. Setelah ponsel hidup, langkah selanjutnya kita lihat dari posisi jaringan sinyalnya. Apakah dari jaringan sinyal tersebut bisa mengeluarkan seperti jaringan operator Telkomsel ataupun Indosat ataupun SL setelah kita kasih kartu. Seperti contohnya ini di atas, pojok atas tengah. Sekarang kita coba cek manggil, kita lihat pulsa terlebih dahulu. Kebetulan ini adalah kartu Indosat. Coba kita lihat kekuatan jaringannya, apakah langsung bisa bekerja dengan maksimal. Ternyata ponsel ini dari segi jaringan bisa bekerja dengan maksimal. Terkadang ada yang ketika kita melihat pulsa ataupun kita memanggil, kita mencobanya, terkadang ada yang agak lama untuk memunculkan jawaban dari apa yang telah kita dial. Sebagai contoh, ketika kita lihat pulsa terus muncul balasannya lama, setelah kita coba berkali-kali ternyata masih lama, kita coba sekali lagi dengan panggilan itu masih lama, tidak bisa memanggil. Bahkan terkadang setelah kita coba ganti-ganti kartu, dari kartu Telkomsel, Indosat, SL maupun kartu apa saja kita coba, masih lama dan kadang tidak kunjung muncul, berarti bisa dipastikan ponsel tersebut mengalami kendala di masalah jaringan atau sinyal. Jadi bisa dikatakan ponsel tersebut ada kekurangannya di area jaringan sinyal, maka kita akan kesulitan ketika untuk menghubungi siapapun. Itu tadi sudah 2 langkah. Pertama saya terangkan kembali dari baterai, yang kedua yang pertama tadi kita lihat dari keadaan sisi luar, terus yang kedua kita lihat dari sisi baterai, yang ketiga kita hidupkan, kita lihat dari jaringannya. Terus tahap selanjutnya yang keempat adalah kita lihat dari suara-suara ponsel ini. Pertama kita coba panggil operator, baik panggil ke siapa, kita panggil 123 untuk mengetes operator ataupun 112, kita dengarkan, kita simak. Jika suaranya itu nyaring, enak,
jernih, normal, maka bisa dipastikan ponsel ini sudah dalam keadaan kondisinya masih sehat dari segi audionya. Kita coba lagi dari musik, terus yang selanjutnya kita lari ke perekaman. Ini kita coba rekam suara, kalaupun nanti hasilnya bisa diputar dengan baik, berarti kondisi seluruh audionya baik pengiriman atau penerimaannya itu masih dikatakan masih sempurna dan layak pakai. Tadi itu sudah tahapan poin yang keempat. Sampai lupa ini rokoknya belum dinyalakan. Sekarang saya mau nyalakan rokok dahulu sambil kita bahas lagi tips topik yang kelima. Pada poin yang kelima, kita coba handphone tersebut kita cas, apakah ada kendala atau tidak. Kita coba cas. Nah, ternyata setelah kita lakukan percobaan pada cas chargingnya, tidak ada lambang di atas indikator baterainya, berarti kita coba lagi 2 kali. Tidak keluar di atas lambang baterai, tidak menandakan kalau ponsel ini dalam posisi pengisian. Kita coba pakai cas yang lain, kita cari cas yang lain, apakah masih tidak bisa diisi. Ternyata sama, masih tidak ada tanda-tanda pengisian, padahal charger ini ketika kita coba di ponsel yang lainnya aman-aman saja, normal dan bisa mengisi. Berarti dari ini kita sudah bisa mengetahui kendala penyakitnya juga ada yang tidak beres di area pengecasan. Itu tadi adalah poin yang kelima. Lanjut kita bahas poin yang keenam. Pada poin yang keenam kita coba, kalau kondisi ponsel tersebut bisa kita cas, kita coba cas indikator sudah berjalan dengan baik. Di atas menandakan ada pesan kalau ponsel tersebut sudah bisa melakukan pengisian. Dalam tahapan poin yang keenam ini saya akan berbagi tips mengenai apakah kita tahu meskipun ponsel tersebut bisa dicas, apakah bisa mengisi dengan layak atau tidak. Jadi cara kita menganalisanya adalah cukup kita tunggu katakanlah sekitar 10-15 menit. Dari situ kita sudah ketahuan jika semisal indikator baterai dari ponsel tersebut menandakan angka awalnya contoh 22%, ketika kita cas dalam waktu 10 menit, 15 menit, bahkan kita coba agak lama apa sampai 30 menit, setengah jam, bisa menambah dengan baik dan berubah di angka 30% atau berapa persen, yang jelas menaik indikator tersebut yang awalnya itu 22 bisa berubah lebih tinggi, berarti bisa dikatakan ponsel tersebut pengisiannya bekerja dengan sempurna. Itu adalah tips yang nomor 6. Kita lanjut kembali kepada topik pembahasan tip yang ketujuh. Pada tip yang ketujuh ini kita bisa menganalisa tentang kondisi mesin dari ponsel tersebut. Setelah kita nyalakan kurang lebihnya sekitar
setengah jam. Kalau kita bisa agak lama sedikit lebih baik. Kita coba kita main-mainkan, seperti kita memutar video, memutar lagu, bahkan menelpon atau memutar musik. Terus kita lihat, kita raba dengan tangan, apakah ponsel tersebut terasa panas atau cuman terasa hangat, ataupun malah masih tetap kondisi dingin. Apabila setelah kita lakukan berbagai aktivitas di ponsel tersebut dan hasilnya adalah ponsel tersebut tidak panas, berarti bisa dikatakan ponsel tersebut masih kondisi mesin dalam keadaan stabil dan normal, atau bisa dikatakan tidak ada yang konslet dari spare part IC yang ada di dalam ponsel tersebut. Yang kedua, jika ponsel tersebut kondisinya hangat juga tidak masalah. Karena apa? Karena hangatnya dari mesin yang kita pakai itu menandakan kalau ponsel tersebut dalam proses bekerja. Dikatakan IC mesin yang ada di dalam tersebut bekerja dengan baik, antara program sama komponen-komponen lainnya itu bekerja, dari audio juga bekerja, jadi menimbulkan hangat di mesin tersebut, asalkan kehangatannya itu tidak melebihi, tidak over sampai ke panas. Setelah kita raba-raba tidak panas, cuman hangat sedikit, itu pun tidak masalah. Baiklah, mungkin cukup ini dulu tips yang saya bagikan mengenai pengecekan dari layak atau tidaknya ponsel yang akan kita beli, utamanya dari ponsel-ponsel bekas. Meskipun kita tidak punya alat ataupun bukan teknisi, tapi paling tidak kita sudah cukup lengkap sedikit banyak pengetahuan agar kita terhindar dari banyak kerugian yang telah kita beli dari ponsel tersebut. Sekian, terima kasih. Jangan lupa mampir di channel-channel kami selanjutnya. Indo Ponsel akan selalu berbagi tips dan trik tentang seputar ponsel di masyarakat umum. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum, salam sehat selalu, salam sukses, dan salam jumpa kembali. Sekian, terima kasih.